Surabaya merupakan kota terpadat kedua setelah DKI Jakarta. Tingkat urbanisasi di kota besar termasuk Surabaya tergolong sangat besar, seperti halnya di ibu kota Jakarta. Gemerlapnya kota pahlawan menjadi salah satu faktor urbanisasi. Kemiskinan menjadi alasan utama untuk mereka datang ke kota tanpa mengetahui kemampuan dan modal apa yang harus mereka miliki. Akibatnya, kota Surabaya dipenuhi para pengangguran yang menjadi gelandangan, pengemis, orang gila, hingga wanita tunasusila. Tidak banyak yang tahu di manakah tempat mereka setelah terjaring razia, bagaimanakah nasib mereka, dan apa saja yang mereka lakukan. Audio Jungle. Audio Jungle. Lingkungan pondok sosial atau yang biasa disebut Liponsos adalah salah satu tempat yang dibangun oleh pemerintah kota Surabaya untuk menampung mereka yang terazia. Bangun ini sejak 2001. Kalau bangunnya mungkin 97. Saya juga belum masuk dinas sosial katanya ini. Terus ditempati 2001. Di sini ada sebenarnya dulunya itu ada 5 jenis PMKS. Jenis PMKS itu ada banyak. Dari itemnya dari Departemen Sosial itu ada 28 item. Di antaranya yang menjadi prioritas di kota Surabaya itu ada 5, yaitu gelandangan psikotik, gelandangan pengemis, terus anak jalanan, WTS, dan lansia terlantar. Adalah semua hasil razia yang dilaksanakan oleh beberapa jajaran. Jadi dari jajaran Pol PP, mulai Pol PP pusat sampai Pol PP kecamatan. Dan di Surabaya itu ada 31 kecamatan. Terus juga jajaran kepolisian. Itu mulai Polrestabes hingga Polsek, sama Polsek juga 31 Polsek. Terus juga dari Dinas Perhubungan yang ada di Bungurase. Terus juga kiriman dari rumah sakit, baik rumah sakit swasta maupun rumah sakit miliknya pemerintah, kita juga nggak boleh nolak. Jadi mungkin dulunya korban tabrak lari atau pingsan di jalan itu dibawa ke sini. Meskipun itu sudah KW3 ya saya nggak boleh nolak. Liponsos menampung kurang lebih 1.300 penghuni yang terdiri dari gelandangan, pengemis, psikotik atau kelainan jiwa, lansia terlantar, dan wanita tunasusila yang ditempatkan di barak yang dibedakan berdasarkan jenis kelaminnya. Ini dulu dibangun itu untuk hanya penampungan yang sifatnya sementara. Setelah itu kan bisa nanti kita kan bekerja sama juga dengan Dinas Sosial Provinsi. Nah, Dinas Sosial Provinsi kan juga punya UPT-UPT seperti ini yang tersebar di seluruh Jawa Timur. Dan mereka kalau nangani hanya satu permasalahan. Jadi UPT A nangani bayi, UPT B lansia ada di mana. Jadi tersebar di seluruh Jawa Timur, atau gepeng di Pasuruan misalkan seperti itu. Terus yang nangani psikotik ada juga di Pasuruan, ada di Caruban, ada di Kediri seperti itu. Terus lansia ada di mana, Pandaan, Jombang, kalau timur ada di Jember, Situbondo sampai Banyuwangi ada. Untuk wanita tunasusila yang tertangkap dan dibawa ke Liponsos, sebelum dimasukkan ke barak, mereka harus dites kesehatannya di Poli Umum dan Jiwa terlebih dahulu. Dia sakit fisiknya, sakit fisik saya dari bawah itu dibantu oleh Puskesmas Keputih, karena ini wilayahnya Keputih, jadi masuk wilayah Puskesmas Keputih. Juga naik ke tingkat lagi, misalkan agak berat sedikit, bisa ke Dr. Sutomo, Dr. Muhammad Suwandi di Tambak Rejo itu. Terus nanti meningkat ke atas lagi, saya juga dibantu Rumah Sakit Sutomo. Ada yang ringan, ada yang berat kayak gitu. Kalau yang ringan ya dia bisa cepat pulih, tapi kalau berat ya tergantung kondisi keluarganya juga, seberapa support mereka untuk penanganan.
gitu. Kalau mereka tidak ada yang ngurusi ya bisa selamanya seperti itu. Tapi kalau baik ya baik hasilnya. Jiwa tetap kita butuh dukungan dari keluarga, mau nggak bisa kita hanya dari pihak di sini Liponsos ini aja nggak bisa, harus kerjasama. Banyak, pasti banyak kan, mereka datang dalam keadaan sudah parah, terus baru datang aja meninggal juga sering gitu, karena mereka tertangkap di jalan-jalan, terlantar gitu, nggak ada keluarga, nggak ada identitas, ya dibawa ke sini. Adapun kegiatan pemotongan rambut untuk penghuni yang dilakukan setiap hari bergantian karena terbatasnya petugas yang berbanding terbalik dengan banyaknya penghuni. Selalu waspada. Pertama ya selalu waspada, dan yang kedua kita mengajak mereka itu sosialisasi, jadi kita jadikan mereka itu teman-teman kita sendiri. Ya caranya sih kita anggap mereka itu seperti orang normal, anggap mereka itu seperti teman kita sendiri, kita ajak bicara, kita ajak guyon, kita ajak main, jadi supaya mereka itu juga kembali normal lagi. Kesulitannya mereka itu pertama ya mereka susah diatur, karena mereka kan ada gangguan jiwa. Terus yang kedua mereka itu ya pengen kabur dari sini, jadi gimana caranya supaya mereka itu betah di sini. Kadang ada takutnya juga, soalnya kan kalau pertama kali mereka masuk ke sini kan masih liar, masih ada pengaruh dari jalanan, tapi kalau lama-lama ada yang jenis yang sering ketangkep ya memang psikotik itu kan nggak bisa diarahkan ya, kadang-kadang diambil keluarganya, terus di rumah karena tidak diperhatikan, waktunya kontrol dia minum obat tidak minum obat, akhirnya kan ya seperti orang dulu kalau katanya kita ngamuk-ngamuk obatnya habis itu ya contohnya seperti ini juga gitu. Jadi kalau dia di rumah waktu diambil keluarganya di rumah ternyata tidak diperhatikan, nggak pernah ada kasih sayang keluarga, nggak pernah diobatkan, akhirnya dia akan kambuh lagi, dan kalau kambuh lagi pastinya dia keluar dari rumah dengan langsung gitu aja tanpa pamit, dan hingga keluarganya kan nyari lagi. Kedua yang gepeng atau ya gelandangan pengemis, itu yang tadi yang nomor satu katakan yang psikotik, yang kedua yang gelandangan pengemis itu ya siapa yang mau terkungkung di sini, mereka sudah dikeluarkan karena bingung cari lapangan pekerjaan juga, dia karena males sehingga cenderung untuk mengulangi perbuatannya lagi sehingga terjaring kembali. Begitu juga WTS ya seperti itu. Ada permakanan, ada tentunya ya tempat untuk menampung mereka, meskipun ya memang kalau dilihat dari jumlah penghuni ya sudah tidak layak, karena minimal di sini tuh maksimal itu kita nampung 600 lah gitu, karena dilihat dari luasnya kan 1,6, itu pun kan sudah terkurangi dengan lahan hijau ya, ruang terbuka lahan hijau itu kan sudah terkurangi itu, jadi tinggal berapa, paling enggak ya kalau lihat kepadatan jumlah penduduk kan hitungannya kan luas lahan dibagi jumlah penduduk ya kan gitu ya, sehingga satu orang tuh menempati ruang gerak berapa ya kan seperti itu. Para penghuni diberi jadwal makan 3 kali sehari, yaitu pagi hari pukul 9, siang hari pukul 12, dan sore hari pukul 4. Petugas menyiapkan makan di depan barak masing-masing. Beberapa penghuni yang bisa berkomunikasi dan kondisi kejiwaannya sedikit pulih juga bisa membantu membagikan makan ke penghuni yang lain. Meskipun tempat dan kondisi mereka yang kurang layak, mereka tetap lahap memakan makanannya. Beberapa fasilitas lain yang diberikan kepada mereka diantaranya pemberian obat kepada penghuni Liponsos oleh petugas untuk tahap memulihkan kondisi kejiwaannya serta untuk mengobati beberapa penghuni yang mengalami sakit. Pelatihan keterampilan juga diberikan untuk mereka yang secara kejiwaan dan sosialnya menuju normal. Dalam kelas pelatihan diberikan iringan musik di radio untuk mereka dengan tujuan mengembalikan ingatannya. Beberapa penghuni sudah ada yang bisa mengingat penyanyi dan judul lagu, bahkan ada yang bisa bernyanyi.
Yang bikin saya tertarik di sini, saya juga ingin mempelajari karakter-karakter beberapa tipe manusia di sini kan macam-macam, sehingga kita bisa tahu bahwa oh ternyata di sini juga ada orang-orang yang memang membutuhkan keterampilan yang barangkali saya bisa untuk mengarahkan untuk membinanya. Kalau di sini, kalau jenengan bisa lihat di belakang itu banyak Mbak, mulai dari kita bikin keset, mulai kita bikin sulaman juga macam-macam, ada taplak meja, ada galon aqua, ada tutup kulkas, ada handle kulkas, ada tempat tisu, dan banyak lagi, mungkin kurang lebih ada sekitar 30 macam lah yang bisa kami ajarkan di sini. Kalau di sini sih kurang lebih ada 50 orang. Cuma kadang-kadang hari ini ada yang masuk, besoknya enggak ada, dan bergantian. Kurang lebih aktifnya ya sekitar 30 anak. Ya sukanya sih memang ya kita sering ya ngobrol-ngobrol dengan mereka, kita berguru dengan mereka. Ya dukanya kadang-kadang kalau mereka ngambek, karena mereka kan tahu sendiri kan memang batas pola pikirnya bagaimana. Kadang-kadang kalau sampai ngamuk, kadang-kadang pernah saya sekali sampai dilempar gunting itu sampai berdarah. Ya semalam lah kami panas dingin seperti itu. Lah harapan kami kepada dinas-dinas yang terkait, terutama dinas sosial, saya kepingin anak-anak atau orang-orang yang kami bina di sini itu bisa disendirikan tempatnya. Karena apa? Kami khawatir nanti mereka sudah baik-baik di sini, kemudian mereka kembali ke baraknya, dia akan kembali lagi down lagi masalah tingkat berpikirnya, sehingga kadang-kadang kita sia-sia aja, kita bina terus-menerus, tapi kadang-kadang kita kembali lagi ke sana, kita akhirnya dia pola pikirnya kembali lagi ke sana. Nah, saya kepingin mereka ini yang terutama yang ikut pelatihan pada kami itu bisa disendirikan tempatnya. Dan harapan kami semuanya, mulai dari UPTD ini, kami sendiri dan dinas sosial, bahwa orang-orang yang kami latih di sini nanti barangkali nanti mereka pulang ini bisa sebagai bekal untuk bekal hidup di tempat tinggal masing, sehingga mereka tidak gelandang lagi, mereka tidak akan ke jalan lagi, sehingga mereka juga artinya bisa untuk sumber penghasilan, sehingga mereka tidak akan kecakup lagi. Rata-rata mereka kan kecakup di jalan karena ada gepengnya, ada gelandangan dan macam-macam. Sehingga harapan pemerintah Kota Surabaya itu kalau mereka sudah bisa kami latih di sini, mereka pulang itu bisa sebagai modal usaha untuk berkarir di rumahnya masing-masing. Ya, harapan saya ya kalau bisa, karena di sini untuk tempat efek jerah ya. Harapan saya mereka-mereka yang sudah pernah kena di sini, karena kalau mengeluarkan mereka itu saya juga nggak saya keluarkan gitu aja. Selain keluarganya juga dia sendiri yang bersangkutan, itu pasti saya nasihati. Dan saya kok nasihati juga nggak sedikit, pasti banyak nasihat saya dari saya. Nah, itu kembali lagi dia jerah apa tidak itu. Jadi harapan saya ya mudah-mudahan jerah lah di sini. Siapa yang mau tinggal di Libonsos meskipun dia di luar tidak pernah makan ikan, ayam, daging, apa-apa, di sini pasti ada menu seperti itu. Monggo nanti bisa dilihat siapa yang mau untuk tinggal di sini. Gitu. Kondisi mereka mudah berubah-ubah, mudah bertengkar, lalu tiba-tiba baik lagi dengan temannya. Tingkah mereka memang berbeda dengan manusia normal, tapi hati mereka masih punya hasrat untuk saling berbagi. Mereka adalah orang-orang yang terpinggirkan, yang sering dicaci, ditelantarkan, bahkan dilupakan oleh keluarganya. Mereka juga manusia yang butuh perhatian khusus. Kita sebagai sesama manusia yang diberi akal lebih sempurna dari mereka, tetaplah bersyukur kepada Tuhan, karena ada yang kurang beruntung di antara kita. Semoga Kota Surabaya tetap memberikan perhatian dan fasilitas kepada mereka, di samping kemajuan pembangunan kota dan meningkatnya jumlah penduduknya. Mereka, para orang-orang yang berbeda dengan manusia normal, harus tetap mendapatkan perlakuan yang sepantasnya dan tidak dilupakan.